Mahabharata, tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia, memilih jalan kebenaran meskipun sulit, atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka, dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga Masa Leluhur Pandawa pada episode kedua, Resi Manu Manasa, dalam kisah Menjemput Takdir di Pedukuhan Gandhara. Pada episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Resi Manu Manasa di puncak Sapta Arga telah kedatangan Kiai Smarasanta, yang ternyata adalah penjelemaan Batara Ismaya. Di sana, sang resi juga berhasil meruat dua harimau siluman kembali menjadi bidadari, yakni Batari Kaniraras dan Batari Kanistri. Resi Manu Manasa kemudian mempersunting Batari Kaniraras yang berganti nama menjadi Dewi Retnawati, sementara Batari Kanistri yang berganti nama menjadi Dewi Kanastren menikah dengan Kiai Smarasanta yang kini bergelar Janggan Smara. Waktu telah berlalu sedemikian jauh sejak Dewi Brahmaneki melepaskan ketiga putranya di Balai Rungwirata, Raden Kaniasa, Raden Manonbawa, dan Raden Paridharma. Kini, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia berdiri menatap cermin, memperhatikan helai-helai uban halus yang mulai menghiasi rambutnya. Meski raga mulai lapuk dimakan usia, namun punggungnya tetap tegak, memancarkan sisa-sisa keagungan dari seorang bangsawan. Di dalam kesendirian dan diamnya yang panjang, ia terus mengikuti setiap kabar angin tentang Raden Manonbawa dan Raden Paridharma yang kini berpacu dengan keringat membangun Pedukuhan Gandhara. Namun, satu nama terus tinggal di relung hatinya yang paling sunyi, Raden Kaniasa. Nama itu bukan lagi sekedar nama seorang anak, melainkan simbol dari jalan takdir yang berat. Dorongan kerinduan akan putra-putranya itu akhirnya memuncak dan tak lagi bisa ditahan oleh dinding-dinding kokoh istana. Tanpa iring-iringan prajurit yang megah, Dewi Brahmaneki melangkahkan kainnya keluar dari Wirata. Ia berangkat menuju Gunung Sapta Arga hanya dengan tekad yang kuat. Perjalanan itu terasa sangat berat bagi tubuhnya yang tak lagi muda. Setiap tanjakan adalah ujian bagi napasnya yang mulai pendek, dan medan terjal seolah hendak mematahkan langkahnya. Namun, setiap langkah yang ia ambil justru menarik kembali kenangan lama yang menyesakkan dada. Ia teringat masa ketika Raden Kaniasa masih berdiri di sisinya sebagai seorang anak yang membutuhkan perlindungan, bukan sebagai seorang resi agung yang menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Dewi Brahmaneki mendekati wilayah yang selama ini hanya ia kenal lewat nama dan pitutur, namun terasa asing bagi tubuhnya yang kini menua. Setiap langkahnya yang menyusuri lereng Sapta Arga seolah diiringi oleh kesunyian yang semakin menebal, seolah alam sendiri tengah menahan nafas menyambut sesuatu yang akan terjadi. Pada saat yang sama, jauh di dalam padepokan Ratau, Resi Manu Manasa yang tengah berdiam dalam ketenangan perlahan membuka mata. Tidak ada suara, tidak ada pertanda mencolok, hanya perubahan halus dalam aliran rasa yang menyentuh batinnya. Seolah udara di sekelilingnya bergeser, membawa makna yang tak terucap. Sementara itu di pelataran padepokan, Putut Supalawa bertengger di atas sebatang pohon tua dan menghadap ke arah jalan setapak. Tubuh wanara putih itu kokoh, pandangan matanya tajam dan lurus, namun sikapnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya merapatkan kedua telapak tangan di dada sebagai tanda hormat yang dalam. Isyarat sederhana itu sudah cukup bagi Resi Manu Manasa untuk memahami bahwa seorang tamu agung tengah melangkah menuju Ratau.
Resi Manumanasa menarik nafas perlahan. Sesaat kemudian, ia bangkit dari duduknya. Tanpa bertanya, tanpa ragu, ia melangkah menuju luar padepokan. Angin pegunungan yang sejuk menyambut langkah kaki seorang wanita anggun yang mendaki jalan setapak menuju puncak Sapta Arga. Dewi Brahmaneki menatap gerbang padepokan Ratawu dengan binar mata penuh kerinduan. Kedatangannya hari itu bukan tanpa alasan. Ia ingin melihat putra tercintanya, Raden Kaniasa, yang kini telah menyandang gelar Resi Manumanasa, sekaligus menyambut anggota keluarga baru mereka. Jagat Dewa Batara, tempat seperti ini selalu memberikan ketenangan yang luar biasa. Gumam Dewi Brahmaneki sambil mengusap peluh di dahinya saat melihat sosok Manumanasa berjalan menyambutnya. Resi Manumanasa segera menanggalkan dan membuang jauh semua gelar di pundaknya. Ia hanyalah seorang putra yang membungkuk hormat dan menyentuh kaki ibundanya. Ibu, kehadiranmu adalah anugerah bagi kesunyian Sapta Arga ini. Mari, silahkan masuk ke dalam. Ajak Manumanasa dengan nada suara yang lembut namun penuh wibawa. Sementara itu di dalam padepokan, nampak seorang wanita cantik dengan gerak-gerik yang sangat gemulai keluar membawa nampan berisi minuman. Resi Manumanasa tersenyum dan memperkenalkan istrinya. Ibu, perkenalkan, inilah menantumu, Dewi Retnawati. Dewi Retnawati langsung bersimpuh di hadapan Dewi Brahmaneki. Ibu, hamba menghaturkan sembah bakti. Suatu kehormatan bagi hamba bisa bertemu dengan sosok yang telah melahirkan sang resi bijak ini. Ucap Retnawati dengan suara merdu yang menunjukkan asal-usulnya sebagai bidadari. Dewi Brahmaneki memegang pundak menantunya. Matanya berkaca-kaca melihat kecantikan dan kesantunan wanita itu. Bangunlah anakku, Manumanasa telah banyak bercerita dalam doa-doanya. Aku merasa tenang melihatnya kini memiliki pendamping yang begitu luar biasa. Setelah suasana mencair dengan teh hangat dan hidangan sederhana, raut wajah Dewi Brahmaneki sedikit berubah menjadi lebih serius. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap Manumanasa. Manumanasa, ada kabar yang harus kusampaikan mengenai sanak saudara kita di dataran bawah. Mulainya dengan nada bicara yang lebih rendah. Manumanasa memperbaiki posisi duduknya, merasakan ada beban di balik kata-kata ibundanya. Kabar apakah itu, Ibu? Apakah terjadi sesuatu di Wirata? Tanya sang resi penuh perhatian. Waktu terus berjalan anakku. Saat ini, Resi Brahmastungkara di Gilingwesi dan Resi Urigu di Medangkawuri telah berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Resi Manumanasa menundukkan kepala sejenak, memberikan hormat bagi para tetua yang telah tiada. Lalu, siapa yang kini mengemban amanah di padepokan masing-masing? Kedudukan mereka telah digantikan oleh para menantu. Arya Darmaruci kini menduduki padepokan Gilingwesi dengan gelar Resi Darmaruci. Sedangkan Arya Suganda memimpin di Medangkawuri dengan gelar Resi Suganda. Manumanasa mengangguk-angguk kecil. Semoga mereka mampu menjaga api Dharma tetap menyala di tanah Wirata lama tersebut. Dewi Brahmaneki kemudian tersenyum, mencoba membawa suasana yang lebih ceria. Bukan hanya kabar duka, aku juga membawa kabar bahagia. Prabu Basupati dalam waktu dekat akan melangsungkan pesta pernikahan yang sangat besar untuk kedua putranya, Raden Basukesti dan Raden Basunanda. Pernikahan ganda? Siapakah putri-putri yang beruntung itu, Ibu? Tanya Dewi Retnawati ikut merasa antusias. Rupanya sang Prabu hendak mempererat tali kekeluargaan dengan adik iparnya sendiri, Arya Awangga. Beliau memiliki 3 putri cantik, yaitu Dewi Pancawati, Dewi Sukawati, dan Dewi Dwarawati. Jelas Dewi Brahmaneki sambil membetulkan letak kainnya. Raden Basukesti akan bersanding dengan Dewi Pancawati, sementara Raden Basunanda akan dinikahkan dengan Dewi Sukawati. Manumanasa menyimak dengan seksama, menyadari betapa pentingnya peristiwa ini bagi stabilitas kerajaan. Ini adalah penyatuan keluarga yang sangat besar bagi Wirata.
Benar anakku, karena itulah Prabu Basupati mengutusku untuk menyampaikan undangan ini secara langsung kepadamu. Beliau sangat berharap kau bisa turun gunung dan berkumpul bersama seluruh keluarga di Kerajaan Wirata untuk menyaksikan upacara suci tersebut. Resi Manumanasa terdiam sejenak, menatap ke arah hutan Sapta Arga yang telah lama menjadi rumahnya. Namun ia tahu kewajiban sebagai keluarga tidak bisa diabaikan. Baiklah ibu, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak undangan mulia ini. Esok pagi, setelah matahari terbit, kita akan berangkat menuju Wirata. Dan pada keesokan harinya, rombongan kecil itu mulai menuruni lereng gunung. Langkah mereka mantap melintasi jalanan berbatu menuju dataran rendah. Sebelum mencapai pusat kerajaan, mereka memutuskan untuk singgah di Pedukuhan Gandara. Di sana mereka disambut oleh Raden Manonbawa dan Raden Paridharma. Kakang Manumanasa, sungguh kejutan yang membahagiakan melihatmu keluar dari pertapaanmu. Seru Raden Manonbawa dengan penuh semangat. Kami datang membawa undangan pernikahan agung di Wirata. Marilah ikut bersama kami agar perjalanan ini menjadi lebih bermakna. Ajak Manumanasa dengan senyum hangat. Tanpa banyak bertanya, kedua kerabat tersebut segera menyiapkan perlengkapan mereka. Rombongan kini semakin besar, membawa aura kedamaian saat mereka melangkah bersama menuju pusat kerajaan Wirata untuk menghadiri perhelatan yang akan menjadi catatan sejarah baru. Langkah mereka menyatu menuruni lereng Sapta Arga, meninggalkan kesunyian yang selama ini menjadi tempat berteduh jiwa. Di balik perjalanan itu, takdir telah menyiapkan babak baru bagi keluarga Wirata, bukan dalam wujud peperangan, melainkan dalam ikatan suci yang akan menyatukan kembali garis keturunan yang lama terpisah. Dan tanpa mereka sadari, keputusan hari itu akan mengantarkan Raden Manonbawa dan Raden Paridharma pada jalan hidup yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Saksikan kelanjutan ceritanya dalam lakon Satru Kemlahir, hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.